Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Basri, NIM E1E12201 dari kelas C. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data structure and algorithm with Python lecture 6, di mana di dalamnya itu ada stack, queue, and dequeue. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas di stack dulu. Nah, kita harus pertama-tama apa sih stack itu sendiri? Nah, stack ini dia adalah struktur data yang dimana dia mengikuti prinsip LIFO atau last in first out, yang dimana artinya itu elemen terakhir yang kita masukkan ke dalam stack itu adalah elemen pertama yang akan kita keluarkan. Nah, baik, kita masuk pada overview, di mana ini ada stack, kemudian queue, kemudian double ended queue. Nah, oke, selanjutnya di sini ada stack itu atau tumpukan. Nah, ini di sini stack itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir, keluar pertama, seperti yang saya sudah jelaskan pertama tadi, LIFO, LIVO prinsipnya. Nah, oke, baik, kita lanjut. Nah, untuk yang berikutnya di sini dia ada a user may insert object into stack anytime but may only access or remove the most. Nah, yang dimana di sini dia katakan pengguna dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir yang dimasukkan. Objek yang tersisa yang disebut top atau ini at the scale of the stack, atau objek yang disebut atas atau tumpukan stack. Nah, dia itu kemudian di sini dia katakan two operation are defined on a stack, di mana dia memiliki dua operasi yang ditentukan pada stack. Ada push dan pop. Dimana push sendiri itu dia memasukkan informasi ke dalam stack. Nah, kemudian pop sendiri dia mengambil informasi dari stack. Nah, kemudian di sini dia jelaskan ada contohnya, di mana yang pertama itu internet browser the address of recent visit state in a stack. Dia katakan di sini di mana browser internet dia menyimpan alamat situs yang baru ini dikunjungi dalam stack. Nah, kemudian setiap kali penggunaan mengunjungi situs baru, nah alamatnya itu akan dikirim ke stack. Nah, untuk browser sendiri memungkinkan pengguna untuk pop atau kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya sebelum menggunakan tombol ini kembali, atau di sini dia bilang back button yang ini. Nah, kemudian ada contoh berikutnya,
dimana dia katakan di sini text editor usually provide an undo atau dan membatalkan operasi yang sebelumnya. Mechanic that cancel reset editing operation and revert to former state of a document. Dimana di sini dia katakan editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Nah, untuk operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Nah, baik, kita lanjut ke stack abstract data type untuk anunya di sini. Nah, atau di tipe data abstrak tumpukan. Nah, untuk di sini dia katakan formally state in abstract data type ADT such that an instance is support the following two method. Nah, di mana untuk dia katakan secara formal stack itu sendiri adalah tipe data abstrak atau ADT sehingga instance S ini mendukung dua metode di bawahnya, yakni S push E ini, kemudian add element to the top of stack S, kemudian ada S pop di mana dia remove and return the top element from the stack S and error occurs if the stack is empty, atau dia menghapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S sendiri, kemudian kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Nah, untuk di sini yang kedua, poin kedua itu yakni identity of define following accessor method for conveyance, atau dia menentukan metode pengakses untuk kenyamanan, dimana yang berikutnya itu ada stop, dimana dia mengembalikan referensi ke elemen teratas stack CS ini tanpa menghapusnya, sehingga kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Nah, untuk berikutnya CS empty, dia mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengandung elemen apapun. Nah, kemudian untuk len S dia mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S ini, dalam tumpukan stack dengan Python, sehingga dia mengimplementasikan dengan metode khusus len. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini dia bilang bahwa stack ini yang baru dibuat itu kosong dan tidak ada batasan upper dan kapasitas tumpukan, sehingga elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, S push sama dengan 5. Nah, ini stack kontennya 5. Kemudian push 3, kemudian dalam stacknya itu dia tambahkan 5, 3. Nah, dia menambahkan stacknya nih. Oke. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk pop ini sendiri kenapa dia error? Karena stacknya kosong, karena tidak ada elemen yang diisi di dalamnya, sehingga dia menghasilkan tulisannya error. Nah,
Kemudian lanjut pada simple array based stack implementation, atau yang dimana dia mengimplementasi stack berbasis array sederhana, dimana dia mengatakan we will use adapter design pattern to create stack ADT using a list. Nah, dimana dia menggunakan pola desain adaptor untuk membuat tumpukan ADT, sehingga dia menggunakan daftar. Kemudian ini ada pola desain adaptor yang berlaku untuk konteks apapun, sehingga secara efektif ketika kita ingin modifikasi kelas yang ada, sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Seperti pada gambar di sebelah ini, dia menambahkan kemudian lpop, kemudian di sini pada tabel ini ada stack method dan relation with Python list. Nah, kemudian di sini dia akan mengimplementasikan stack dengan pengunculan baru kosong ini yang lebih sesuai untuk stack kosong daripada index errors yang dimunculkan pada daftar kosong. Nah, sekarang kita lanjut pada pengimplementasiannya, yakni di Visual Studio Code sendiri. Oke, sekarang kita ke Python, kita buat implementasi dari si ini tadi. Yang ini kita buat. Oke, sekarang kita ke sini, kita buat kelasnya. Kelas empty, kemudian exception. Nah, kemudian nah, kemudian kelas array stack, kemudian def init, kemudian kita buatkan lagi self dot underscore data sama dengan kosong. Oke, list kosong. Kemudian kita buat lagi fungsi baru, di mana fungsi len, kemudian self kemudian ini dia harusnya nah, terus di sini kita buatkan lagi, di sini harusnya enggak kemudian kita
kita buat lagi return, kemudian len, kemudian self dot underscore data, kemudian kita buat lagi def is empty, kemudian self kemudian return len self dot data, kemudian kita buat sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat lagi sini def push, kemudian self nah kalau sudah, kemudian kita buat lagi self dot data, kemudian kita buat lagi append dot append terus kemudian kita buat lagi def, kemudian top, kemudian def top, kemudian cell, kemudian if self dot is empty, kemudian ini, kemudian kita buat lagi rise empty, kemudian stack is empty. Di sini kita buatkan tanda. Nah, kemudian def pop self nah kemudian kita return, kemudian self dot data, dot pop, kemudian return self data dot pop, kemudian ini kemudian nah oke. Kemudian baik, setelah itu
pada stack. Nah kemudian lanjut. Sekarang kita coba buat. Sekarang kita buat objeknya. Kita buat objek, misalkan objek, kemudian sama dengan, kemudian bismillah. Nah oke, kemudian kita buat array stack. Nah kemudian kita buat objek sama dengan dot push, kemudian s. Nah kemudian kita buat lagi objek dot di sini push 5. Kemudian kita buat lagi objeknya di sini dot push 3. Nah kemudian kita print f, kemudian stack-nya stack ini, kemudian len, kemudian len, nah kemudian dalamnya itu objek. Ini typo ya tulisannya, kita ganti dulu, jadinya dia objek. Nah kemudian ini juga objek. Nah kemudian ini juga objek. Nah oke, sudah. Oke kemudian kita coba tes untuk jalankan. Nah sehingga hasil outputnya itu stacknya itu 2, dimana elemennya yaitu ini yang push, yang 5 dan 3 ini. Nah kemudian setelah itu kita akan coba ganti dia menjadi pop. Di sini kita print lagi, kita copy kemudian kita paste. Nah untuk di sini kita ganti jadi pop. Nah gini, kemudian di sini kita tambahkan jadi dia di sini jadi objek dot pop. Nah kemudian untuk ininya kita kosongkan. Nah oke. Nah kemudian kita akan ngecek, kemudian kita tambah di
kemudian balik kita ke sini, kemudian di sini kita ganti jadi is empty. Nah, kemudian kita ganti di sini jadi object dot is empty. Oke. Nah, kemudian kita coba tes. Nah, ini tadi untuk pop itu sendiri, sehingga dia memunculkan 2 elemen. Nah, ini elemen yang terakhir kita masukkan. Nah, untuk walaupun dia ini sudah terhapus, elemen tinggi akan masih memiliki elemen si 5-nya ini. Nah, untuk kemudian kita tes lagi, kita copy si ininya, kemudian kita coba lagi. Nah, sehingga outputnya seperti ini. Nah, satu ini yaitu elemennya 5. Nah, oke, itulah tadi implementasi dari pop untuk stack itu sendiri. Nah, kemudian kita kembali kepada materi, masuk di ini, analyzing the array based stack implementation, yang dimana dia ini menganalisis implementasi stack berbasis array, atau dia mengimplementasi fungsi dari ini top, kemudian is empty, dan kemudian len. Nah, dia menggunakan waktu konstan dalam kasus worst case atau kasus terburuknya. Nah, kemudian di sini dia katakan ini time for push, kemudian and pop are amortized but can be in the worst case when operation case, dimana waktu untuk O atau satunya itu untuk push dan pop itu adalah batas diamortisasinya, namun bisa menjadi ini ON itu sendiri dalam kasus terburuknya ketika operasi, sehingga menyebabkan daftar mengubah ukuran area internalnya. Nah, kemudian berikutnya di sini the space used for a stack is n. Nah, di sini dia katakan penggunaan ruang untuk tumpukan adalah dalam kurung n, di mana it is more efficient in practice to construct, seperti sehingga praktiknya jika kita akan mempraktikkan itu akan lebih efisien, di mana
kita kan membuat daftar panjang awal N itu sendiri, daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan N item, meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu ini yang sama. Nah, sehingga ini bisa perhatikan pada tabel di samping ini, di mana ada operation dan running time-nya. Nah, ini adalah gambaran kinerja implementasi stack berbasis array, di mana nah kemudian kita lanjut pada reversing data using a stack, di mana di sini dia katakan as a consequence of the Livo protocol, stack can be used as a general tool to reverse the data spin, di mana dia katakan di sini untuk membalikan data menggunakan stack sebagai konsekuensi dari Livo. Nah, untuk protokol stack itu sendiri, dia sini dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data urutan. Untuk contohnya, example-nya sini, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu printing line file in reverse order, reverse the element of a list using a stack. Di mana dikatakan untuk yang pertama itu dia mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik, kemudian dia membalikkan elemen daftar menggunakan stack. Nah, kemudian di sini ada membalik urutan elemen mana yang disimpan dalam stack. Nah, sekarang di sini bisa kita perhatikan sekarang kita akan implementasikan di Python. Oke. Sekarang mana sih Ctrl Shift stack? Bagaimana cara jadikan komen di Python? Bagaimana cara jadikan codingan di Python menjadi komen? Apa sih? Iya ya. Cara komennya. Caranya hashtag deh asunya DT bisa.
Udah hapus. Berapa itu yang udah hapus? Udah hapus ini. Terus kita kasih rata ini gimana, Cok? Tidak tahu. Kita copy saja ini. Enter. Sabar. Enter copy. Kok usah hapus ini? Masuknya. Coba kita buat baru. sd.py. Kenapa nggak bisa? Alt F8. Reverse list, kemudian data, data, kemudian gini, kemudian S besar enggak sih? Aduh, S. Ikuti saya deh. Coba kita buat lagi. Ya, baik. Nanti kalau salah tinggal ulang lagi. Oke, mari kita lanjut. 45 menit nih. Yuhu. Di sini. Matching parenthesis atau bisa dibilang membalikkan data menggunakan stack. Nah, ini adalah konsekuensi dari LIFO, di mana protokol stack itu digunakan sebagai alat umum untuk membalikkan data urutan. Misalkan pada contoh dia mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik, sehingga membalikkan elemen daftar menggunakan tumpukan. Nah, untuk membalik urutan elemen mana yang disimpan pada tumpukan. Sekarang kita ke Python-nya, kita tes. Nah, sekarang kita tes buat
Nah, seperti yang dilihat pada sini, sekarang misalkan kita buat dev reverse, kemudian file di sini, file name, kemudian kita buat s sama dengan array stack. Sini kita buat s sama dengan array stack. Nah, kemudian original sama dengan di sini dia open file name. Nah, kemudian setelah itu for line in original, kemudian s.push, kemudian di sini line strip. Nah, kemudian di sini dia tambahkan nah, kemudian original dot close. Nah, kemudian sekarang dia ke outputnya sama dengan open file name, kemudian di sini ditentukan w. Nah, kemudian while not s dot is empty, kemudian outputnya right, kemudian s pop, kemudian tambah n, kemudian di sini lagi output dot close. Nah, kemudian file sama dengan write. Misalkan di sini kita buat saya
pergi ke rumah. Nah, kemudian berikutnya sini kita buat lagi stay, kemudian di sini file dot close. Di sini kita ganti jadi hari ini adalah hari ini adalah waktunya liburan. Oke, kemudian di sini print, sini kita buat n kemudian reverse file ini txt. Sini dia kalau yang ini dia akan membuka file untuk txt. Nah, kemudian di sini initial .txt. Nah, namun oke. Sekarang oke. Nah, baik, kemudian kita lanjut kepada ini matching text in markup language, dimana dia ini membalikkan data menggunakan stack, dimana sama seperti sebelumnya protokol ini digunakan sebagai alat untuk membalikkan data urutan seperti oke. Nah, di sini dia mencocokkan tag dalam bahasa markup, di mana kode di samping ini menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam atau pada HTML. Nah, bisa kita lihat pada codingan di sebelah ini. Nah, dia ini pada tanda baca atau tanda kurungnya ini, dimana setiap pemberian bukan tanda kurung itu harus ditutup juga dengan tanda kurung. Nah, kita lihat pada codingan ini. Nah,
eh, nah misalkan kita akan memasukkan kata ini BR dan image atau IMG bisa disingkat. Nah, salah ini ya, atau ini. Nah, pada tulisan ini dua kata ini dia tidak memerlukan dia tidak memerlukan tag penutup. Nah sekarang oke. Nah kemudian kita akan buat fungsi baru di mana def kemudian is HTML kemudian match kemudian parameternya itu round. Nah kemudian kita buat kemudian kita buatkan S sama dengan array stack kemudian nah misalkan di sini kita buat J sama dengan row fine kemudian oke. Kemudian while J tanda simbol tidak sama dengan tidak sama dengan satu. Itu tanda tidak sama dengan satunya gimana ya? Tidak sama dengan
X sama dengan 1 sama dengan 1 kemudian nah K sama dengan raw, kemudian dot find, kemudian koma J plus 1, kemudian if K sama dengan 1, nah kemudian return false, kemudian tag sama dengan raw, kemudian J plus 1, kemudian K, nah kemudian if not tag start, nah baik, sekiranya itulah baik, itulah video penjelasan materi dari saya. Bila ada kurangan kata maupun penjelasan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.